Salam sehat dan semangat. Dalam dunia usaha, kompetisi pasti terjadi. Perusahaan akan terus berupaya untuk dapat bertahan dalam situasi yang sangat kompetitif ini. Bahkan tidak hanya bertahan, tetapi juga akan berupaya untuk memenangkan persaingan yang terjadi. Tidak hanya di dunia usaha di mana kompetisi terjadi, di dalam organisasi yang bersifat non-profit pun, organisasi harus berupaya untuk menunjukkan kinerja yang optimal agar dapat terus lebih eksis dan lebih baik dalam memberikan layanan atau menjalankan roda aktivitas agar bisa mencapai sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Salah satu faktor yang berperan penting, bahkan sangat penting, adalah sumber daya manusia. Manusia merupakan aset yang menentukan jalannya organisasi, dan sebagai aset, ia dapat juga dikembangkan dan berkembang. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi tidak akan dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, sumber manusia harus dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga setiap individu dapat menunjukkan kinerja yang optimal dan memiliki kontribusi terhadap organisasi, serta individu itu juga dapat berkembang. Pengelolaan sumber daya manusia ini tidak dapat dilakukan dengan asal-asalan. Organisasi harus memiliki sistem pengelolaan yang sistematis dan terstruktur. Setiap program dalam pengelolaan sumber daya manusia harus saling terintegrasi. Dalam hal ini, organisasi dapat menerapkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi atau competency-based human resource management, bahwa semua program pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada kompetensi yang ditetapkan, baik dalam tingkat organisasi, jabatan, maupun individu. Dalam hal ini, kompetensi disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan strategi organisasi. Selanjutnya, diturunkan menjadi kompetensi bidang jabatan yang dibuat berdasarkan uraian tugas dari masing-masing jabatan. Berkaitan dengan hal itu, maka organisasi perlu untuk melakukan analisa jabatan. Untuk apa? Untuk melihat profil jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Jadi analisa jabatan dilakukan untuk menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan dari sisi kualitasnya. Sedangkan untuk menetapkan kuantitas atau jumlah sumber daya manusia optimal yang diperlukan dari setiap jabatan, maka perlu untuk dilakukan analisa beban kerja. Terlebih lagi, dalam situasi krisis seperti situasi saat ini yang terdampak COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi dan bisnis secara global, organisasi perlu untuk menata ulang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Analisa jabatan dan analisa beban kerja ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan rekrutmen dan seleksi. Proses seleksi dilakukan untuk memilih orang yang sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan oleh suatu jabatan. Seleksi ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, metode tes, baik itu tes psikologi, tes keterampilan, tes pengetahuan, yang dikombinasikan dengan diskusi atau presentasi, serta juga metode interview.
dari semua metode yang digunakan, interview adalah metode yang paling umum dan paling banyak dilakukan oleh user. Jadi, keterampilan interview harus dimiliki oleh tim seleksi, termasuk juga para user atau atasan. Nah, setelah melakukan rekrutmen dan seleksi, maka sumber daya manusia tersebut ada di dalam organisasi. Selanjutnya, organisasi perlu membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia untuk mendorong moral dan perilaku kerja yang baik yang sesuai dengan harapan organisasi. Orang bekerja pasti mengharapkan adanya imbalan. Sistem reward atau compensation benefit yang diterapkan pun harus dibuat menarik dan fair. Menarik untuk bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas. Fair, sesuai dengan beban kerja dari setiap jabatan, serta dibuat juga agar dapat memotivasi karyawan sehingga mereka bisa meningkat atau terdorong untuk berkembang, meningkatkan kinerjanya. Artinya, sistem compensation benefit juga harus membedakan antara karyawan dengan kinerja biasa-biasa saja dan yang istimewa. Disinilah yang disebut pay for performance. Penerapannya harus dimulai dengan melaksanakan evaluasi jabatan, penetapan struktur gaji, dan sistem pemberian imbalan. Dalam kaitannya dengan pay for performance, harus ada dasar pertimbangan yang jelas. Dalam hal ini, kinerja karyawan harus terukur secara objektif. Oleh karena itu, maka penting juga bagi organisasi untuk membangun sistem penilaian kinerja yang jelas. Penting untuk merancang penilaian karyawan dan menyusun tools yang digunakan untuk menilai, serta juga mempersiapkan orang-orang yang akan menilai. Dalam hal ini, yang akan melakukan penilaian adalah atasan. Tidak sekedar penilaian di akhir periode, tetapi juga bagaimana melakukan coaching untuk memastikan karyawan bekerja sesuai dengan track yang ditetapkan dan pada akhir periode penilaian bisa mendapatkan penilaian yang maksimal. Dalam upaya untuk mengembangkan karyawan, perlu adanya training and development. Program pelatihan yang dipersiapkan untuk karyawan bukan sekedar topik-topik yang menarik dan bagus, tetapi sesuai dengan kebutuhan pada jabatan yang dipegangnya dan sesuai dengan kebutuhan individunya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisa kebutuhan pelatihan agar dapat dipetakan kebutuhan yang seharusnya dan disesuaikan juga dengan kondisi dan kemampuan organisasi. Agar pelatihan juga efektif, artinya memiliki kontribusi terhadap perubahan perilaku kerja karyawan, maka penting untuk dilakukan evaluasi training. Bukan sekedar evaluasi tentang pelaksanaan training, tapi yang jauh lebih penting adalah evaluasi untuk memastikan peserta mendapatkan wawasan atau skill baru dan selanjutnya diterapkan dalam kehidupan kerja, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerjanya dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Program training and development ini juga nantinya terkait dengan pengelolaan talenta atau talent management. Orang-orang yang akan dikembangkan secara karir adalah orang-orang berkualitas berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensinya, serta dipersiapkan melalui program pengembangan. Dengan demikian, sumber daya manusia yang dimiliki pada akhirnya bisa menjadi aset yang berharga buat organisasi. Nah, itulah pentingnya pengelolaan sumber daya manusia. Tidak mudah karena kita mengelola sumber daya yang paling dinamis.
namun di sisi lain bukanlah juga hal yang terlalu sulit. Disinilah diperlukan kesungguhan dan kerjasama dengan semua bagian agar sumber daya manusia bisa diberdayakan dan terus dikembangkan. Secara lebih detail tentang pengelolaan sumber daya manusia dapat Anda saksikan pada video-video lainnya. Selamat mengelola dan mengembangkan aset berharga organisasi atau perusahaan Anda.